Halo, selamat datang kembali di program Belajar Bersama Zulfa. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk sesi kali ini aku akan mengajak kalian belajar tentang akuntansi, khususnya pada materi persamaan dasar akuntansi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, langsung aja ya kita bahas. Oke, nah ini bentuk persamaan dasar akuntansi gitu. Jadi bentuknya adalah harta sama dengan utang plus modal. Mungkin teman-teman di sekolah juga udah belajar kali ya tentang persamaan ini gitu. Nah, di sini ada sisi kiri dan juga ada sisi kanan gitu. Kenapa harus ada sisi kiri sama sisi kanannya gitu? Aku kasih ilustrasi supaya teman-teman lebih gampang belajarnya. Nah, misalnya ada sebuah salon nih, namanya salon ABC. Nah, salon ABC ini punya harta. Hartanya itu terdiri dari kas 5 juta rupiah, perlengkapan salon 2.500.000 rupiah, dan peralatan salon 25 juta rupiah. Nah, harta dari salon ABC ini diperoleh dari mana sih gitu? Uangnya dari mana gitu untuk membeli atau memiliki semua harta ini gitu. Ternyata si salon ABC ini memperoleh harta itu dari utang dan modal gitu. Jadi misalnya salon ABC ini pinjam uang di bank senilai 20 juta. Kemudian pemilik dari salon ABC itu punya tabungan. Tabungannya berapa? Sebesar 12.500.000. Jadi harta yang dimiliki oleh salon ABC ini diperoleh dari utang dan uang dari pemilik, yaitu modal ya sebesar 12.500.000. Utangnya tadi 20 juta gitu ya. Nah, untuk sisi kiri dan sisi kanan itu jumlahnya harus sama ya. Jadi itu kalau kas, perlengkapan salon, dan peralatan salon dijumlahkan, jumlahnya adalah 32.500.000 rupiah. Nah, kalau yang sisi kanan, antara utang sama modal ini, kalau misalnya jumlahnya, maksudnya kalau dijumlahin, itu juga hasilnya harus sama dengan yang sisi kiri. Jadi ini sama ini, hasilnya 32.500.000 rupiah. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau melakukan pencatatan dengan persamaan dasar akuntansi itu kayak gimana sih? Nah, aku akan jelaskan dengan soal ya, gitu supaya lebih mudah dan lebih kebayang gitu. Misalnya di sini ada 3 soal ya. Yang pertama, Zulfa ingin mendirikan sebuah salon kecantikan. Dia memiliki uang tabungan sebesar 100 juta rupiah. Nah, uang tabungan tersebut digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan usahanya gitu. Nah, salon ini diberi nama salon cantik gitu. Jadi, salon cantik ini awal berdiri itu modal awalnya adalah 100 juta. Modal awalnya 100 juta. Nah, modalnya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari tabungan Zulfa sebagai pemilik salon ini. Nah, kita tulis transaksinya. Yang pertama, salon cantik tadi kan dapat dapat modal ya dari Zulfa sebesar berapa? 100 juta. Nah, 100 juta ini dalam bentuk uang ya, gitu. Atau kita sebut sebagai kas. Nah, uangnya tadi dari tabungan Zulfa. Kalau dari tabungan Zulfa berarti untuk sisi kanannya di bagian modal.
Untuk soal yang kedua, salon cantik membeli peralatan salon senilai 40 juta. Nah, jadi kalau beli peralatan, pasti peralatannya akan bertambah dong ya. Nah, peralatan bertambah nilainya berapa? Nah, senilai ini dia belinya 40 juta. Kita tulis di kolom peralatan ya, sebesar 40 juta. Nah, tadi belinya secara apa? Secara kredit atau secara tunai? Karena di sini nggak ada keterangan secara kredit atau secara tunai, kita anggap aja belinya tuh tunai gitu ya. Berarti kalau belinya tunai akan mengurangi uangnya salon cantik. Sebesar berapa? 40 juta gitu. Nah, terus untuk soal yang ketiga, salon cantik membeli perlengkapan senilai 3.500.000. Oke. Nah, perlengkapan ini maksudnya adalah bahan habis pakai ya gitu. Kalau misalnya di salon ya bahan habis pakainya misalnya sampo atau misalnya krim yang buat krim bat gitu. Yang pokoknya tuh penggunaannya biasanya kurang dari 1 tahun kayak gitu. Nah, kita tulis di kolom perlengkapan ya. Berarti kalau beli perlengkapan, perlengkapannya akan bertambah senilai berapa? 3.500.000. Nah, belinya secara tunai ya, karena di sini nggak ada keterangan secara tunai atau kredit, jadi kita anggap aja belinya cash ya. Oh iya, untuk menunjukkan bahwa terjadi pengurangan, jangan lupa nunjukin itu pakai tanda buka kurung tutup kurung kayak gini ya. Nah, kalau misalnya transaksinya tidak saat kita totalin aja per kolom gitu kan untuk kita apakah sisi kiri sama sisi kanan itu kalau benar harusnya jadinya sama. Oke, dari dulu ini kita kurang terus perlengkapan kita warna ini dulu, warna pen dulu. Ganti. Oke, tadi ini jumlahnya 56.500. Oke, ini kalau yang perlengkapan berarti 3.500.000. Kalau yang peralatan 40 juta. Untuk sisi kanannya ini totalnya 100 juta. Oke, nah untuk sisi kiri, harta di sini kan terdiri dari kas, perlengkapan, sama peralatan. Nah, ini coba tiga-tiganya itu dijumlahin gitu. Harusnya jumlahnya adalah 100 juta, karena yang kanan kan 100 juta nih. Jadi, untuk membuktikan apakah sisi kiri sama sisi kanannya sama jumlahnya, ini boleh dicoba untuk dijumlahkan. Nah, nanti jumlahnya sama 100 juta. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan nih, kalau salon tersebut mendapatkan bayaran dari pelanggan gitu. Jadinya salon Zulfa ini misalnya dapat uang dari pelanggan atas jasa potong rambut gitu. Anggap aja ini sebagai pendapatan. Nah, pendapatan ini akan mempengaruhi apa gitu? Apakah mempengaruhi modal, utang, atau seperti apa gitu? Kemudian kalau misalnya salon cantik ini bayar gaji karyawan gitu, berarti di sini ada biaya gaji ya, ada biaya gaji atau beban gaji. Terus kalau misalnya si salon cantik ini bayar listrik misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi apa gitu. Nah, coba kita ke slide berikutnya. Nah,
kalau ada pendapatan dan ada beban atau biaya, itu nantinya akan mempengaruhi modal gitu. Jadi kalau pendapatan ini nanti sifatnya adalah menambah gitu, menambah modal, sedangkan kalau yang beban itu akan mengurangi modal kayak gitu. Nah, supaya nggak bingung, kita coba untuk praktik langsung di soal ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku ada 4 soal gitu ya, untuk sekalian ngasih tahu nih cara mencatat kalau misalnya ada pendapatan sama biaya tuh kayak gimana. Nah, ini untuk yang angka ini 56.500.000, 3.540.000, 100.000 ini dari angka yang sebelumnya gitu. Di slide sebelumnya kan kita udah ngitung-ngitung tuh. Nah, aku pindahin di sini angkanya. Nah, kalau misalnya nih kita lihat di soal pertama, salon cantik itu memperoleh uang dari pelanggan. Nilainya berapa? 300.000. Oke, nilainya 300.000 nih. Nah, atas jasa apa? Atas jasa potong rambut sama krimbat. Berarti kalau salon cantik ini dapat uang dari pelanggan, itu kan akan menambah kas atau uangnya salon cantik nih. Makanya untuk di sisi kiri kita tulis sebesar 300.000 gitu kan. Oke, ditulis di sini nilainya 300.000. Maaf ya kalau misalnya tulisan aku masih jelek di sini. Terus habis itu, tadi kan aku bilang kalau pendapatan itu menambah modal. Jadi untuk sisi kanan tulisin aja di kolom modal gitu. Sebesar berapa? 300.000. Sebesar 300.000. Oke, nah di kolom keterangan kalian bisa tuliskan keterangannya. Misalnya di sini keterangannya adalah pendapatan. Kalau teman-teman mau tulis secara lengkap, misalnya pendapatan atas jasa potong rambut dan krimbat, itu juga boleh, nggak apa-apa. Terus kita lihat di soal berikutnya, nomor 2, salon cantik ini memperoleh uang 500.000 ya, atas jasa rebonding dan potong rambut. Oke, kita tulisin. Jadi kalau dapat uang, itu akan menambah kas. Nah, terus kalau pendapatan itu kan menambah modal ya sifatnya. Jadi kita tulis di kolom modal. Itu di sini nilainya berapa? Nilainya adalah 500.000. Oke. Nah, di keterangan tulis aja pendapatan atau mau ditulis secara lengkap juga boleh. Pendapatan atas jasa rebonding dan potong rambut kayak gitu juga bisa. Kemudian yang nomor 3, salon cantik membayar biaya listrik. Nah, biaya listriknya berapa nih? 800.000. Oke. Kita tulis di bagian kas. Karena kalau bayar listrik itu kan pasti mengeluarkan uang ya. Jadi kasnya akan berkurang. Nah, kita tulis untuk sisi kirinya tulis di sini nilainya berapa? 800.000. Nah, kalau biaya gitu, mengeluarkan biaya itu mengurangi modal, maka untuk sisi kanannya tuliskan di kolom modal. Jangan lupa pakai tanda buka kurung, tutup kurung ya. Karena ini sifatnya mengurangi. Nah, di sini teman-teman bisa tulis keterangan biaya listrik misalnya gitu. Oke. Untuk selanjutnya, soal terakhir pada akhir bulan, salon cantik ini bayar gaji ya, gaji karyawan besarnya 3 juta gitu. Nah, bayar gaji pasti pakai duit ya. Kita tulis di sini 3 juta. Nah, sedangkan kalau di bagian modalnya juga ditulis kayak gini. Oke, nah ini bisa dikasih keterangan, misalnya biaya untuk gaji
misalnya kayak gitu, atau biaya gaji gitu lah. Oke, nah soal nomor 1 sampai nomor 4 udah selesai. Kita totalin ya, kita lihat apakah sisi kiri sama sisi kanannya itu jumlahnya sama gitu ya. Oke, nah di sini untuk yang kolom kas dulu ya, dari atas sampai bawah itu teman-teman juga boleh cobain hitung pakai kalkulator gitu. Ini jumlahnya adalah 53.500.000 rupiah. Sedangkan untuk bentar, aku ganti warna pen dulu ya. Beda totalnya. Jadi di sini tadi 500. Oke. Terus untuk yang bagian perlengkapan karena nggak ada perubahannya, kita tetap tulis aja yaitu 3.500.000. Kemudian untuk peralatan kita tulis yaitu 40 juta. Karena tadi nggak ada perubahan. Terus yang bagian modal ini ya kita hitung dari atas ke bawah, teman-teman juga bisa bantu cek juga, hitung pakai kalkulator boleh. Di sini totalnya adalah 97 juta. Nah, untuk membuktikan sisi kiri sama sisi kanannya tuh sama nggak sih gitu. Nah, untuk yang kolom harta, bagian harta ini kan terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan. Nah, itu coba ditotalin ya. Totalnya kas, perlengkapan, peralatan tuh berapa sih gitu. Teman-teman juga boleh ikut ngitung di kalkulator. Kalau aku udah ngitung itu angkanya 90 juta. Jadi di sini untuk sisi kiri sama sisi kanannya udah sama ya. Nah, ini seputar persamaan dasar akuntansi. Semoga teman-teman paham atas penjelasan aku. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman mau request bahas materi tertentu, boleh banget. Nanti bisa tulis aja materinya di kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa kirim materinya gitu atau topiknya ke email aku. Nanti aku tuliskan emailnya di kolom komentar. Oke, sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.